Sebelum kita mulai acara, ada baiknya saya menyampaikan beberapa hal terkait penyelenggaraan acara ini. Yang pertama, acara ini terbagi menjadi 2 sesi, yaitu penyampaian informasi terkait program akuisisi oleh Ibu Praptisasiwi Eskom selaku PBT Direktur Repositori Multimedia dan Penerbitan Ilmiah. Dan kemudian di sesi kedua, kita akan ada sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu peserta yang hendak bertanya, Bapak Ibu bisa langsung menuliskan pertanyaan melalui kolom chat atau kolom Q&A yang sudah tersedia. Jadi nanti langsung saja menuliskan melalui fitur Q&A. Dan kami akan membahas pertanyaan dari Bapak Ibu saat sesi kedua, yaitu sesi diskusi. Baiklah, sebelum kita lanjutkan ke pemaparan materi, kami mohon kepada Bapak Mego Pinandito selaku PLT Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi untuk memberikan pengantar. Kepada Bapak Mego Pinandito, saya persilakan. Baik, terima kasih. Bapak dan Ibu semuanya yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat. Kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati tentunya di sini narasumber kita, Ibu Praptisasiwi dan juga Mas Fadli Suhendra, yang dibuka tadi oleh Mbak Novi, dan tentunya nanti di dalam diskusi kita juga akan bisa bersama-sama dengan kita semuanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selamat siang, dan tentunya selamat datang pada acara webinar series yang merupakan ini urutannya ke-7 atau seri ke-7 dari program webinar fasilitasi pendanaan riset dan inovasi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, yang secara khusus pada seri ke-7 ini nanti akan menjelaskan tentang program fasilitasi pendanaan yang terkait dengan akuisisi pengetahuan lokal, yang kita tahu merupakan satu kegiatan yang sangat penting juga dan tidak terlepas dari apa yang ada dan bagaimana sebetulnya riset dan inovasi itu terus berkembang. Bapak Ibu yang mungkin berasal dari perguruan tinggi, dari masyarakat, dari kelompok masyarakat, kemudian juga tentunya dari lembaga ataupun dari kementerian, dan seluruh stakeholder kawan BRIN yang saya hormati, tentunya pada siang hari ini kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya yang berpartisipasi pada webinar ini, dan diharapkan nanti setelah mendengar, kalau ada pertanyaan boleh disampaikan, kalau ada yang kemudian sudah punya program silahkan juga mengikutinya. Ini adalah satu program dari Badan Riset dan Inovasi Nasional terkait dengan akuisisi pengetahuan lokal, yang merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan dokumentasi, mendapatkan berbagai bentuk rekaman, baik itu yang merupakan sebuah rekaman dalam bentuk buku, kemudian audiovisual, ada film, ada bentuk-bentuk film pendek dan sebagainya, yang nantinya itu akan dikonversi dengan berbagai model dan juga menjadi milik masyarakat atau publik. Nah, kemudian harapannya sebetulnya akuisisi ini akan memberikan satu sumber literasi pengetahuan lokal yang kredibel, kemudian yang inovatif untuk mendorong pembangunan SDM. Kenapa ini menjadi penting? Kita semuanya tahu kalau ditanya Indonesia itu luas sekali. Kemudian kita bisa mengenal ragam yang pertama adalah ragam dari yang sering kita dengar mengenai ragam keanekaragaman hayati. Jadi tanaman, tumbuh-tumbuhan mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi, pohon yang besar sampai kecil dan sebagainya. Itu baru yang ada di darat. Bagaimana yang ada di laut? Nah, untuk yang laut juga sudah disiapkan kemarin bagaimana program fasilitasi hari layar, sehingga periset-periset atau teman-teman atau kelompok-kelompok masyarakat peneliti yang mau meneliti, melakukan riset, bisa mengajukan untuk mendapatkan dukungan fasilitas hari layar.
Nah, di sisi yang lain, keanekaragaman itu bukan hanya hayati, tapi juga ada keanekaragaman seni budaya, ada keanekaragaman geografis. Jadi kalau kita bicara seni budaya, di situ pasti masuk beragam sebetulnya, ada adat istiadat, ada budaya, ada tata cara membuat sesuatu atau masakan. Kemudian kita bicara mengenai kalau adat macam-macam ya, ada pakaian, ada alat ataupun berbagai senjata pusaka begitu ya, bentuk-bentuknya sampai kepada rumah adatnya. Kalau kita bicara keanekaragaman geografis, ada yang merupakan sebuah daerah yang mungkin sangat subur, ada yang daerah yang berupa daerah kering, daerah batuan, cadas, dan sebagainya. Tapi semuanya itu sebetulnya memiliki nilai-nilai yang tinggi, karena kita bicara ilmu pengetahuan, kita bisa melihat dari berbagai sudut. Kalau kita bicara yang dekat dengan gunung, berarti kita akan bicara dengan bagaimana ilmu geologinya, ilmu tentang gunung berapi, dan sebagainya. Nah, di sisi yang lain yang sudah kelihatan dan ternyata kita bisa rasakan, ada juga sebetulnya ajaran-ajaran yang sifatnya turun-temurun. Misalnya yang terkait dengan kearifan lokal, bagaimana sebetulnya Bapak dan Ibu kita mungkin ya, atau itu juga diturunkan lagi dari kakek nenek, dari terus sebelum-sebelumnya, sesuatu yang sifatnya misalnya resep masakan. Ini siang-siang ngomongnya resep masakan ya. Tapi juga ada yang terkait dengan obat-obatan herbal. Jadi kalau misalnya sakit perut, minum saja daun apa begitu yang direbus nanti sehat. Kalau misalnya perutnya sakit karena misalnya diare, sudah ambil saja daun daun jambu misalnya ya, digerus gitu terus direbus, nanti itu mengurangi, tidak menyembuhkan tetapi mengurangi, dan seterusnya. Nah, itu yang kita sudah dengar dan pernah kita baca. Tentunya dari beragam model-model seperti itu banyak sekali yang belum terekam. Itu ada di dalam keluarga, dari Aceh sampai Papua. Saya yakin itu ada. Nah, bagaimana kemudian hal-hal tersebut bisa kemudian diakuisisi sebagai sebuah pengetahuan yang bersifat lokal, yang berasal dari seluruh di daerah, seluruh masyarakat yang memiliki itu. Nah, itu yang kemudian oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional, khususnya adalah satu unit di bawah yang sekarang itu adalah Bu Prapti, yang beliaunya itu adalah PLT Direktur Repositori Multimedia dan Publikasi Ilmiah yang ada di dalam kedeputian fasilitasi riset dan inovasi. Itulah yang kemudian akan mencoba mengumpulkan berbagai kekayaan-kekayaan yang sifatnya tadi masih merupakan satu kekayaan yang tersebar dan belum terdata, begitu, belum masuk di dalam database, belum ada di mana-mana, hanya didengar oleh kelompok ataupun mungkin keluarga saja. Ini yang kemudian seharusnya bisa kita kumpulkan dan kita konversi menjadi sebuah konten pengetahuan lokal yang ada di Indonesia, yang tidak mungkin kemudian atau mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi sebuah metode-metode, apakah itu metode memasak yang lebih enak, atau menjadi metode pengobatan yang lebih baik, ataupun bagaimana melihat dari penyelesaian misalnya tantangan terkait dengan konflik masyarakat. Itu semuanya adalah merupakan bagian dari apabila kita mampu mengakuisisi pengetahuan lokal tersebut, itu adalah menjadi salah satu kunci di dalam penyelesaian beragam masalah yang ada di masyarakat. Nah, tentunya model-model itulah yang nantinya sesuai dengan apa yang kami programkan di sini adalah program akuisisi pengetahuan lokal. Bentuknya seperti apa, persyaratannya seperti apa, akan dijelaskan nanti oleh Bu Prapti dan juga Mas Fadli pada siang hari ini. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan ini, kita akan lebih banyak lagi memiliki sumber literasi pengetahuan lokal
yang memang terpercaya, kredibel, inovatif. Nah ini kata-kata inovatif juga menjadi penting karena itu adalah bagian khusus bagaimana sebetulnya Badan Riset dan Inovasi Nasional bisa mendukung pembangunan secara menyeluruh. Dan harapannya ini tidak hanya di daerah-daerah yang kita sering dengar, tapi juga kita berharap bahwa teman-teman, Bapak dan Ibu yang berasal dari daerah-daerah yang mungkin sangat jarang memiliki akses tersebut, bisa juga kalau misalnya nanti ada kerabat dan sebagainya atau penelitian yang terkait dengan itu bisa menggunakan fasilitas itu untuk nantinya adalah diakuisisi sebagai pengetahuan lokal nasional. Siapa yang boleh mengusulkan? Seluruhnya, semua masyarakat, tidak dibatasi dengan berbagai model dan sebagainya. Nanti silakan disimak dengan baik, persyaratan apa, nanti juga bisa kita diskusikan bersama Bu Prati dan juga Pak Fadli, kira-kira apa dan bagaimana, serta benefit apa yang bisa kita peroleh, andai kata memang program akuisisi ini bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu, sehingga nantinya pengetahuan lokal yang sifatnya lisan, apalagi ya, kalau lisan itu harus ada yang sumbernya. Mudah-mudahan masih keburu gitu ya, jangan sampai kemudian pengetahuan yang sifatnya lisan itu hilang karena yang memiliki pengetahuan tersebut sudah meninggal dunia atau sudah secara turun-temurun sudah tidak bisa lagi di-trace kembali. Kemudian kalau cerita juga demikian, kalau tulisan juga mudah-mudahan bisa terangkat langsung jadi berbagai dokumen-dokumen yang kita proses. Demikian mungkin Bapak dan Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan satu program ini program baru lagi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk melihat bagaimana sebetulnya akuisisi pengetahuan lokal menjadi sangat penting untuk memperkaya khasanah pengetahuan Indonesia. Selanjutnya silakan nanti Bu Prati bisa menjelaskan dan juga nanti Mas Fadli bisa menambahkan lagi hal-hal apa yang membuat Bapak dan Ibu, para peserta program akuisisi pengetahuan lokal ataupun webinar seri ke-7 ini akan bisa mengetahui dan segera langsung ya, harapannya memberikan masukan dan juga ikut di dalam program ini yang tentu sangat menarik. Demikian bisa disampaikan Mbak Novi, mudah-mudahan acara ini bisa berjalan lancar dan pada akhirnya nanti banyak sekali kita akan memperoleh pengetahuan lokal dari sekeliling kita menjadi satu database besar untuk sumber literasi pengetahuan lokal Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Mego Pinandito atas pengantar yang diberikan terkait dengan urgensi atau pentingnya program ini untuk masyarakat seperti itu Pak ya. Bapak Ibu, ini saya lihat sudah ada hampir 450 peserta yang hadir ya, artinya memang banyak sekali yang tertarik dengan program ini. Nah, kami harapkan Bapak Ibu bisa mengikuti program ini sampai akhir ya, untuk mengetahui nanti bagaimana persyaratannya, kemudian benefit apa yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Selanjutnya menginjak ke acara inti yaitu sesi pemaparan materi dan diskusi. Sesi ini akan langsung dipandu oleh Bapak Fadli Suhendra. Beliau merupakan koordinator akuisisi pengetahuan lokal di Penerbit BRIN atau di Direktorat Multimedia, Repositori Multimedia dan Penerbitan Ilmiah. Kepada Bapak Fadli Suhendra, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Novi. Yang terhormat Pak Mego, Ibu Prati. Alhamdulillah kita bisa melangsungkan webinar kita rencanakan jauh-jauh hari sebelumnya dan ternyata kita mendapatkan perhatian ya Pak, atensi dari banyak peserta yang saat ini tercatat 460 orang dan terus bertambah nih, naik terus ya. Jumlahnya nih udah 463, jadi alhamdulillah partisipasi dan antusias masyarakat ya, para akademisi, mungkin juga sekolah-sekolah juga tadi pagi kita share juga gitu ya pada guru-guru, dan ternyata memang banyak sekali nih responnya terus bertambah. Mudah-mudahan diskusi kita siang ini bisa memberikan pencerahan ya, supaya partisipasi masyarakat dalam program ini juga semakin besar, dan sebagai gambaran bahwa program ini telah kita langsungkan sejak 2020 ya Bapak Ibu,
Dan sampai dengan saat ini ya, sampai akhir tahun ini telah tercatat 265 karya yang telah kita akuisisi dan kita sebarluaskan sebagai sumber literasi yang terbuka bagi masyarakat ya. Dan tentunya program ini tadi disampaikan Pak Mego sangat berkontribusi dalam hal peningkatan produktivitas publikasi nasional ya Bapak Ibu. Jadi tercatat ini berdasarkan statistik yang saya baca dari feed di media sosial Bentang Pustaka ya yang diambil dari Kita Bisa. Itu jumlah penduduk kita 270 juta orang, 270,27 juta jiwa. Sementara buku yang tersedia di Indonesia sampai dengan saat ini itu 22,3 juta eksemplar. Jadi hanya 0,09 ketersediaan buku di negara kita gitu ya. Jadi tapi di sisi lain diskusi tentang minat baca yang rendah juga terus terjadi gitu ya di negara kita sampai dengan hari ini. Bahkan survei-survei yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga di luar kita menjadi urutan terbelakang gitu ya dengan minat baca terendah. Baik, untuk memulai diskusi kita tanpa berlama-lama, saya ingin memulai sedikit pantun dulu Bapak Ibu untuk menyemangati siang hari yang di masa-masa genting gitu ya. Sinar mentari, tanda mulainya hari. Webinar akuisisi, tempat kita diskusi literasi. Ya, semoga para penulis-penulis dan kreator bisa semangat untuk menyimak diskusi yang akan disampaikan, pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu Prapti, dan setelahnya kita akan berdiskusi, mengeksplorasi lebih dalam, dan mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau tidak cukup nanti akan kita berikan space lagi mungkin di beberapa kesempatan. Baik Bu Prapti, kita sediakan waktu 15 menit untuk memaparkan secara gamblang apa yang telah dipaparkan Pak Mego tadi. Setelahnya kita akan diskusi ya. Jadi nanti diskusi seperti disampaikan Mbak Novi tadi, tolong dituliskan di chat. Kalau waktu masih ada akan kita coba buka kesempatan untuk berbicara langsung. Demikian kami persilakan Bu Prapti, waktu dan jaringan dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Fadli. Yang saya hormati Bapak Mego Benedikto selaku PLT Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi, dan Bapak Ibu peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Izin share screen ya Mas Fadli. Ya, silakan Mbak. Sudah bisa ya Mbak ya? Sudah terlihat belum? OTW. Nah, sudah. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat berjumpa dengan kami dari Direktorat Repositori Multimedia dan Penerbitan Ilmiah. Hari ini adalah rangkaian terakhir ya Pak Mego ya, dari seminggu ini sudah web series kita. Nah, terakhir ini di bagian kami di akuisisi pengetahuan lokal. Ini merupakan salah satu insentif yang diberikan dari Kedeputian Fasilitasi Riset dan Inovasi dan berada di bawah direktorat kami, Repositori Multimedia dan Penerbitan Ilmiah atau RMPI. Jadi melalui kegiatan ini kami akan memberikan insentif untuk para pengusul naskah maupun konten karya-karya yang diusulkan ke kami yang lolos verifikasi dan juga lolos dari penilaian tim penilai yang telah kami tentukan. Nah ini bisa di preview, Mbak. Oh ya maaf. Sudah ya? Ya. Oke, dari kegiatan ini dimaksudkan untuk seperti tadi yang disebutkan Pak Mego untuk mendapatkan dan mendokumentasikan berbagai konten pengetahuan lokal dalam bentuk buku dan audiovisual. Jadi konten-konten karya-karya yang dimasukkan ke kami untuk diakuisisi tidak hanya dalam bentuk buku tapi juga dalam bentuk audiovisual. Dan ini dimaksudkan untuk menyediakan sumber literasi pengetahuan lokal guna mendukung pembangunan SDM yang unggul dan cerdas. Tujuan dari penyelenggaraan akuisisi ini diantaranya untuk menyediakan fasilitas publik berupa sumber literasi pengetahuan lokal dalam bentuk buku atau audiovisual yang dapat diakses dan dimanfaatkan secara gratis oleh masyarakat. Jadi nanti konten-konten karya-karya Bapak Ibu yang sudah terbit akan kami free access akan kami buka open access melalui public domain kami sehingga dapat diunduh atau dapat dilihat oleh seluruh masyarakat dan tidak berbayar.
Kemudian kegiatan ini juga bertujuan untuk memotivasi masyarakat untuk mendokumentasikan dan juga mengonversi berbagai pengetahuan lokal ke dalam bentuk buku atau audiovisual. Jadi mungkin Bapak Ibu memiliki yang selama ini memiliki konten pribadi terkait macam-macam pengetahuan lokal yang ada di daerahnya, nah itu belum pernah dipublikasikan, silakan untuk dikirimkan juga ke kami, atau yang sudah pernah dipublikasikan, silakan juga bisa dikirimkan ke kami. Jadi konten karya-karya yang dikirimkan untuk akuisisi ini tidak hanya karya-karya baru ya Bapak Ibu, jadi bisa berupa karya-karya yang memang sebelumnya sudah pernah diterbitkan oleh penerbit lain maupun yang pernah disebarluaskan sebelumnya melalui media sosial masing-masing. Kemudian untuk meningkatkan visibilitas, aksesibilitas, dan produktivitas publikasi nasional dalam bentuk buku atau audiovisual yang bermuatan konten pengetahuan lokal. Nanti kita bisa lihat yang masuk dalam kategori pengetahuan lokal itu seperti apa, apakah terbatas tadi terkait mungkin hal-hal yang mengangkat daerah atau seperti apa nanti ada di slide berikutnya ya. Kemudian meningkatkan peran pemerintah di sini dalam penyediaan, dalam penyediaan sumber literasi yang kredibel, dan dengan dibukanya akses untuk melihat ini diharapkan seluruh masyarakat bisa mendapatkan sumber literasi secara gratis yang mungkin selama ini agak susah ya untuk mendapatkannya. Kemudian juga untuk menerapkan komitmen masyarakat dalam melestarikan pengetahuan lokal melalui publikasi yang berkualitas yang mungkin sebelumnya masih kurang. Nah ini ruang lingkup dari pengetahuan lokal. Jadi tidak hanya yang hal tadi yang disebutkan Pak Migo itu mungkin salah satunya terkait pelestarian kebudayaan, tapi juga ada pelestarian sumber daya alamnya. Kemudian ada terkait litbang jirapnya, bagaimana pengetahuan hasil dari penelitian, pengembangan pengkajian dari penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan saya yakin para peneliti, para prarekayasa ini banyak mempunyai buku-buku, naskah-naskah yang selama ini disimpan atau belum dipublikasikan. Kemudian ada terkait pemanfaatan juga, jadi di sini ada pemanfaatan, penggunaan, dan juga pengembangan berbagai pengetahuan lokal, arsitektur, pertanian, peternakan, atau pengetahuan dan kearifan lokal lainnya. Jadi ini ruang lingkup yang bisa dimasukkan ke dalam program akuisisi kami, dan yang nanti akan kami nilai untuk mendapatkan insentif. Nah, siapa saja sasarannya? Seperti tadi yang disampaikan Pak Migo, jadi seluruh masyarakat bisa mengikuti, bisa akademisi, dosen maupun peneliti maupun perekayasa, bisa mahasiswa atau pelajar, kemudian juga ada kreator atau komunitas tertentu, ada penggiat kemasyarakatan dan kebudayaan, dan masyarakat pada umumnya. Jadi tidak terbatas di internal BRIN saja, tapi juga kami berharap dari luar BRIN juga ini ikut menyemarakan program akuisisi ini. Kategori apa saja yang bisa didaftarkan untuk masuk ke akuisisi? Jadi di sini ada dalam bentuk buku maupun audiovisual. Buku bisa dalam buku ilmiah populer, kemudian juga ada buku ajar, buku pedoman, atau buku cerita bergambar, atau komik yang terkait ilmu pengetahuan. Nah, untuk film, untuk audiovisual bisa berupa film dokumenter, film animasi, film fiksi, atau dokumentasi kreatif inovatif. Jadi tadi seperti saya sebutkan di depan bahwa karya-karya masuk itu bisa karya memang sudah terbit sebelumnya dengan ketentuan mendapat persetujuan dari penerbit sebelumnya. Nah, ini proses pelaksanaan yang akan kami lakukan. Jadi pendaftaran memang dibuka sepanjang tahun. Kemudian dilakukan verifikasi terhadap konten yang masuk dan juga penilaian dari naskah buku maupun audiovisual yang masuk. Setelah kita dapatkan yang lolos verifikasi, kemudian akan ada penilaian oleh reviewer, kemudian setelah lolos dari reviewer juga nanti akan ada penetapan pemenang yang dilanjutkan dengan pengumuman. Dan pengumuman ini biasanya kami lakukan setiap April, Juli, dan November. Setelah ada pengumuman, nanti baru ada proses untuk penandatanganan PKS. Nah, PKS ini bisa dengan penulis, pemilik konten dengan penerbit, ataupun juga dengan
penerbit sebelumnya jika memang naskah tersebut sudah pernah diterbitkan. Ini tata cara pengusulan Bapak Ibu. Jadi untuk konten naskah yang masuk ke kami itu bisa berupa buku terbit, buku yang sebelumnya memang pernah terbit di penerbit lain dengan mendapat persetujuan tertulis dari penerbit atau instansi terkait, bisa melalui tautan yang ada di sini. Kemudian untuk audiovisual terbit juga bisa. Kemudian ada yang berupa manuskrip buku. Nah, manuskrip buku ini untuk buku yang memang belum pernah terbit. Jadi jadi akan diterbitkan oleh kami sebagai penerbit dari awal, dari naskah masuk hingga naskah terbit, semuanya ada prosesnya di kami. Jadi pada saat naskah masuk akan kami verifikasi jika memang lolos dengan ketentuan mengikuti ketentuan dan syarat yang kami tetapkan, akan kami review. Kemudian akan melalui proses pracetak, yaitu copy edit, layout, dan juga desain cover. Setelah itu akan kami diseminasikan. Nah, ini masing-masing ada linknya, jadi untuk buku terbit ada sendiri, kemudian ada yang manuskrip baru juga ada. Kemudian ini persyaratannya, yang pertama yaitu karya asli, baik yang ditulis sendiri maupun bersama tim, tidak mengandung, jadi bebas dari unsur plagiarisme ya, pelanggaran hak cipta. Ini juga nanti akan dicek kembali oleh teman-teman di RMPI. Kemudian ini salah satu yang penting yaitu bersedia kalau karyanya akan disebarluaskan secara terbuka. Tapi hal ini tidak menutup kemungkinan untuk Bapak Ibu jika bukunya memang akan kami akuisisi, Bapak Ibu masih bisa mencetak karena yang hak yang ada di kami itu hanya hak penyebarluasan. Sedangkan Bapak Ibu masih bisa untuk menyebarluaskan, untuk mencetak buku itu, atau juga menyebarluaskan melalui media sosial masing-masing. Kemudian mendapat persetujuan tertulis dari pihak terkait dengan karya yang diusulkan, salah satunya tadi dari penerbit sebelumnya, dan memenuhi persyaratan dan kelengkapan yang telah kami tetapkan. Terkait penilaian yang kami lakukan, ini untuk menentukan penilai, ini ditetapkan dengan keputusan Direktur RMPI, penilai paling sedikit 1 orang untuk 1 karya, biasanya ini untuk buku blind review ya, penilainya juga berasal dari pakar atau ahli yang sesuai dengan bidang ilmu yang diusulkan. Kemudian juga harus memperhatikan aspek legalitas, orisinalitas, dan juga kualitas karya, tidak subjektif ya, yang pasti sini tidak tahu karena blind review ya, jadi mungkin reviewernya tidak tahu ini punya siapa, dan pemilik konten juga tidak tahu siapa yang akan menilainya. Kemudian juga harus memiliki kredibilitas, integritas, dan kearifan, serta mempunyai keahlian dan kemampuan ilmiah untuk menilai substansi. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu di sini ada yang berniat untuk menjadi reviewer atau penilai dari naskah dan konten yang masuk, bisa juga menghubungi kami supaya kami juga punya database yang lebih banyak lagi. Selain itu, penilai juga bertugas untuk memberikan penilaian atas karya yang telah lolos seleksi administrasi. Jadi sebelum masuk ke penilai, ke reviewer, ini oleh tim penilai akan diseleksi dulu administrasinya, apakah sudah memenuhi dari ketentuan yang telah kami tetapkan. Dan penilai akan memberikan rekomendasi kepada tim RMPI untuk memberitahu terkait hasil penilaian terhadap kandidat calon penerima insentif. Nah, untuk penilaian, jadi skor minimal yang kami berikan itu 45, paling rendahnya minimal hingga 100, dan masing-masing juga nanti akan di-grade lagi, dihitung lagi karya tersebut ada di posisi yang mana. Mungkin ini bisa saya sampaikan sedikit terkait nilai insentifnya. Masing-masing kategori itu ada nilai minimal dan maksimalnya, dan nanti akan ditentukan naskah Bapak Ibu akan berada di nilai yang mana. Kalau dilihat di sini buku ilmiah pasti mempunyai nilai minimal yang lebih besar ya dibanding yang lainnya. Terkait hak cipta, jadi karya yang kami akuisisi akan disebarluaskan secara terus-menerus ya, secara terbuka di bawah lisensi CC BY, Creative Commons License. Penulis dan kreator tetap memiliki hak cipta penuh atas karyanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, di sini setiap orang dapat menyalin, dapat mendistribusikan atau membuat karya turunan, memodifikasi terhadap karya yang telah diakuisisi, tapi wajib menyebutkan nama pemilik hak ciptanya.
Dan terkait salinan tersebut juga tidak untuk komersial, tapi jelas tentu untuk kebutuhan apa ya, tidak tersangkut kebutuhan komersial ekonomi yang untuk dijual seperti itu ya. Tentunya dengan persetujuan pemilik hak cipta. Dan setiap orang yang melakukan modifikasi juga wajib menerapkan lisensi yang sama, yaitu CC BY. Nah, terkait penyebarluasan, selama ini kami sudah menyebarluaskan konten-konten akuisisi ini melalui media sosial kami. Jadi kami ada Facebook, Instagram, Twitter, podcast, dan ini juga TikTok ya yang baru, podcast dan TikTok ini juga baru. Selain itu juga kami dengan menggunakan Open Monograph Press, naskah-naskah yang kami terbitkan itu nanti akan terindeks dan tersitasi secara global. Jadi ini mungkin nanti akan meningkatkan citasi suatu lembaga juga. Kemudian selain itu penyebarluasan juga kami lakukan dengan bedah dan diskusi buku atau film untuk mendiseminasikan berbagai konten yang sudah kami akuisisi. Nah, ini contoh penyebarluasannya ya, karena dulu memang program akuisisi ini ada di LIPI saat itu, jadi kami masih menggunakan websitenya LIPI, LIPI Press, e-publishing LIPI Press, saat ini masih dalam proses migrasi. Ini contohnya untuk jenis buku yang telah kami terbitkan, jadi nanti akan ada dalam katalog seperti ini. Nah, ini contoh beberapa buku yang kami terima dalam periode 2020 dan 2021. Ini contohnya, salah beberapanya saja, tapi masih banyak judul-judul yang lain, karena memang program akuisisi ini baru kami mulai di 2020. Nah, untuk yang terkait konten audiovisual, juga bisa kita lihat di YouTube. Saat ini mungkin masih dalam YouTube LIPI ya, karena masih migrasi. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi ada jenis-jenis bermacam-macam jenisnya, ada yang mungkin film dokumenter, ada yang animasi, tapi semuanya terkait ilmu pengetahuan. Nah, ini contoh beberapa film yang sudah kami terima juga di periode 2020 dan 2020 dan 2021. Nah, mungkin nanti akan bertambah lagi seiring bertambahnya informasi terkait akuisisi pengetahuan lokal ini. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Kami berharap setelah ini mungkin nanti banyak lagi yang akan memasukkan konten-kontennya ke kami, karena memang di tahun depan output kita lumayan banyak ya, Mas Fadli ya, 500 ya kalau nggak salah ya, itu nggak bisa 500 ditambah judul. lagi, 500 judul yang terdiri dari buku dan juga audiovisual. Mungkin itu Mas Fadli yang bisa saya sampaikan, nanti sambil berjalan, sambil kita berdiskusi, mungkin ada masukan atau pertanyaan dari Bapak Ibu peserta. Saya kembalikan ke Mas Fadli, terima kasih. Baik, alhamdulillah terima kasih Ibu Prapti yang telah memaparkan ya secara gamblang, Secara cepat ya, karena waktunya cepat. secara cepat juga, karena kita memang waktunya tidak banyak ini antriannya di Zoom. Jadi Bapak Ibu, demikian tadi yang telah dipaparkan oleh Bu Prapti. Mungkin akan muncul banyak pertanyaan ya. Ini kita lihat dari data pertanyaan di dalam chat. Saya akan coba bacakan satu persatu. Yang pertama dari Pak Tribudi ya. Bagaimana dengan tanaman varietas lokal, bisakah masuk dalam lingkup ini? Ya, silakan Mbak Prapti. Langsung aja ya supaya nggak lupa ya. Satu-satu ya. Pasti bisa ya, Mas Fadli ya, asal kita kita sesuai dengan syarat yang kita tetapkan, tapi dari judul, dari temanya seperti itu memang bisa. Jadi silakan Pak dimasukkan, nanti biar diperiksa dulu oleh teman-teman. Kalau memang ada administrasi yang kurang mungkin bisa ditambahkan juga. Tuh. Silakan Pak dimasukkan ya Pak. Udah dapat nih satu nih Mas Fadli. Iya, tadi juga di dalam slide Bu Prati juga ada 4 ruang lingkup pengetahuan lokal yang dimaksud dalam program ini. Betul. Ya. Jadi ini juga terkait dengan pertanyaan Pak Budi Gustiadi. Apakah naskah buku yang diajukan harus terkait dengan kegiatan riset dan inovasi saja, atau bisa dalam bentuk-bentuk buku yang bersifat populer? Ya, itu juga tadi sudah dipaparkan jelas oleh Bu Prapti ya. Jadi tidak hanya mahasiswa, tidak hanya pelajar, tidak hanya dosen dan peneliti, jadi seluruh masyarakat boleh ikut di dalam program ini, Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya terkait riset dan inovasi saja. Jadi tadi ada 4 ruang lingkup yang kita sampaikan.
Jadi nanti Tidak hanya buku ilmiah saja ya, tadi juga ada betul, ilmiah populer ya. ada ilmiah populer, ada ini yang bisa diajukan. Saya lanjut baca juga ya Mbak ya. Apakah naskah juga memungkinkan untuk publikasi secara internasional, misalnya dalam naskah-naskah bahasa Inggris? Silakan Mbak Prapti. Ya, baik. Terima kasih Bapak, Ibu, siapa tadi ya. Jadi terkait co-publishing ini kami juga sudah melakukan co-publishing ya sejak 2018 ya Mbak Novi ya. Kebetulan Mbak Novi PJ. 2016. Oh 2016 malah ya dengan Springer Bapak. Jadi memang ini justru memungkinkan sekali jika memang naskah sudah dalam bahasa Inggris ya. Karena memang naskah yang diharapkan untuk publishing itu dalam bahasa Inggris. Jadi jika memang naskah itu masih dalam bahasa Indonesia, nanti kami mintakan untuk ditranslate dulu, diterjemahkan. Tapi tentunya anggarannya tidak dari kami, jadi dari satuan kerja masing-masing. Nanti kami akan kirimkan ke Springer untuk dilihat oleh Springer. Jika memang Springer berminat, nanti Springer akan melakukan review juga terhadap naskah Bapak. Mungkin itu Mas Fadli ya. Jadi dimungkinkan sekali untuk kita ikutkan dalam publishing dengan Springer. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup jelas ya. Yang berikutnya dari Wiwin Suwarningsi, kami satu Keltian punya banyak tema penelitian, ingin buat buku bunga rampai, apakah bisa? Ya, itu jelas ya. Sambil tadi sudah disampaikan sangat bisa ya Bu, ada kategorinya. Yang jelas kalau belum pernah diterbitkan akan kami terbitkan. Kami bersedia untuk menerbitkan, dan sebagai catatan menerbitkan buku di penerbit BRIN itu free, tidak ada biaya apapun Bapak Ibu ya. Justru nanti Bapak mendapatkan insentif ya kalau justru kalau nanti terbit divisi. Bapak Ibu yang akan mendapatkan insentif ya. Jadi Bapak Ibu udah capek-capek nulis, jadi jangan mau lagi bayar Bapak Ibu yang udah capek-capek nulis ya. Jadi kirim saja ke kami naskahnya gratis, tidak ada apapun, tapi proses penerbitannya kredibel dan profesional melalui sistem penerbitan yang profesional Bapak Ibu ya. Ada proses tadi disampaikan berarti, ada tahap-tahapan copy editing, ada peer review dulu, kita baca dulu oleh ahlinya gitu ya. Jadi prosesnya juga ketat ya. Jadi satu lagi mungkin Mas Fadli, jangan terlalu mepet ya, jangan minta untuk dipakai untuk bulan ini, bulan sekian. Kalau naskahnya masih berantakan, kita juga nggak bisa mengejar waktu itu. Betul sekali, betul ya. Jadi cepat atau lambat itu tergantung kualitas naskahnya, Bapak Ibu ya. Jadi ibaratnya kalau kita beri pasir di material itu ada pasir halus dan pasir kasar. Kalau pasir halus itu akan diprosesnya cepat untuk aci tembok ya. Tapi kalau kita belinya pasir kasar, ya kerikil-kerikil, batu-batu harus kita ayak dulu gitu ya. Kita prosesnya lama untuk bisa dimanfaatkan untuk aci. Gitu. Jadi tergantung naskah, kualitas naskahnya. Baik, langsung ke Pak Widodo Slamet. Tadi disebutkan salah satunya adalah buku ilmiah populer. Apakah bisa buku tentang teknologi yang ditulis dalam bentuk populer? Ya, Bu Prapti ya. Ya, bisa ya Mas Fadli ya. Tadi kan sudah ada ya salah satu kategorinya yang dalam buku itu apa saja ya, termasuk salah satunya di dalamnya itu ilmiah populer. Oke, ini Pak Budi Gusnadi lagi pertanyaannya. Berapa lama biasanya waktu yang dibutuhkan dari mulai pengiriman naskah sampai keputusan terbit atau tidak? Nah, kalau dia naskah buku, itu tadi Pak Ibu ya. Jadi ya Mas Fadli bantu menjawab ya, karena kan terkait langsung dengan ininya ya, teknisnya. Karena cukup banyak nih pertanyaannya nih Bu ya. Jadi berapa lama waktunya? Nah, tadi disampaikan Bupati ada beberapa tahapan. Yang jelas nanti ada proses, kalau naskah buku ada proses peer review dulu. Ada proses peer review, nanti setelah peer review nanti ada dinyatakan lolos atau tidak untuk reviewnya, dan akan ada proses tahapan copy editing, layout, dan selayaknya proses penerbitan ya. Jadi kalau kita rata-rata itu 4-6 bulan, ya itu paling cepat. Tapi kalau naskahnya bagus ya bisa, tapi kalau naskahnya kondisinya nggak bagus ya mungkin butuh waktu lebih banyak lagi gitu. Yang penting partisipasi dan peran aktif penulis dalam merespon setiap proses komunikasinya itu lancar, biasanya akan cepat juga. Lanjut ya Mbak Bapti, apakah Iya, silakan. Izin bertanya, bagaimana caranya untuk mendaftarkan menjadi reviewer? Nah, ini Mbak Bapti. Sebelum kita ada apa kemarin tuh, Pak? Call for editor. Call for reviewer ya. Ya, reviewer. Mungkin bisa nanti menghubungi kami dulu ya, dulu aja Bapak Ibu ya untuk ajuan untuk mendaftar ini.
Tapi satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa reviewer yang internal BRIN di dalam BRIN itu tidak mendapatkan honor ya, Bapak Ibu ya. Jadi memang sudah arahan Pak Kepala seperti itu ya. Pak Menko mungkin bisa menambahkan nanti terkait kebijakan ini. Jadi untuk para reviewer yang berada di bawah BRIN itu tidak bisa lagi untuk mendapatkan honor. Baik, lanjut. Jadi nanti untuk pendaftaran reviewer, Bapak Ibu bisa mengunjungi media sosial kami atau website, itu bisa di chat Bapak Ibu ya, ada nomor kontak juga, nanti bisa ber-WhatsApp ya. Memang kami sedang menyiapkan sistem informasi untuk pendaftaran reviewer dan calon pengusul. Tapi untuk calon pengusul kita sudah ada tadi di PPT yang di-share, itu ada link untuk mendaftarkan karyanya Bapak Ibu ya. Berikutnya, berapa lama program akuisisi ini akan berjalan, Mbak Prapti? Masih di mute, Pak? Sepanjang tahun ya, semoga ya diberi kesempatan ya Pak Mego untuk tetap menyelenggarakan program akuisisi ini. Semoga aja setiap tahunnya kita bisa mencapai output yang diminta sesuai dengan PK, sehingga setiap tahunnya juga akan tetap berjalan dan bertambah ya Pak insentifnya ya. Semoga ya. Ya. Kita lihat perkembangannya. Ya, siap Pak. Dan manfaatnya ya. Baik, ini Pak Budi Gustiadi lagi. Apakah kita cukup mengirimkan naskah saja atau harus kita yang membuat desain cover dan layout bukunya? Ini untuk naskah yang baru ya berarti ya, naskah yang baru betul. berupa manuskrip. Silakan kirimkan naskah saja Bapak dalam manuskrip ya, bentuk manuskrip. Nanti ada persyaratannya, manuskrip itu apa saja ya, A4, 1,5 spasi seperti itu, nanti bisa koordinasi dengan teman-teman, dan juga soft file-nya. Jika memang ada gambar-gambar yang harus harus disertakan, diusahakan terpisah dengan file Word-nya Bapak, jadi dalam file aslinya. Untuk cover nanti biar teman-teman RMPI yang bantu membuatkan, tapi kalau Bapak punya source-nya, punya gambar yang ingin dimasukkan dalam cover, bisa disertakan. Ini itu membantu, Mas Fadli. Ya, terima kasih Bu ya. Jadi penulis itu hanya menyiapkan naskahnya dengan baik saja Bapak Ibu ya. Jadi ada template naskahnya kami ada di website kami. Bapak Ibu hanya cukup menyiapkan sesuai dengan standar penyiapan naskah. Selebihnya biar kami yang lakukan ya. Jadi desain, copy editing, layout cover itu kami. Bapak Ibu tidak hanya perlu menulis dengan baik saja, menyiapkan naskah dengan baik. Dan tidak ada biaya apapun biar kita yang akan membantu proses penerbitannya. Lalu berikutnya, Mbak Prapti, kalau cerita rakyat sebuah desa, apakah bisa ikut program ini, Bu? Dan sepertinya memang belum pernah diterbitkan. Ini cerita turun-temurun dari nenek moyang di desa saya. Tapi memang belum ada bentuk naskah sama sekali. Barangkali bisa berkolaborasi dengan penulis di BRIN, atau memang yang harus bentuk naskah sudah jadi. Ini bentuknya berarti mau naskah atau mau video, audiovisual ini? Ya, belum ini ada bisa sama sekali ya? Kalau jadi belum, baru ide aja ya? Iya, dia Jadi ada fenomena yang dia tangkap di tempatnya gitu ya. Dan mungkin bisa ya, nanti berkolaborasi dengan teman-teman di pusat riset ya Pak ya, yang terkait tema ini, ya, kebudayaan pusat, ya, pusat IPSH riset ya, dan ya, di pusat IPSH. kebudayaan Nanti dan kemasyarakatan ya. Ya betul, nanti mungkin kita bisa bantu juga untuk berkoordinasi dengan pusat riset yang sesuai dengan tema ini. Ya, intinya yang kami terima itu Bapak Ibu naskahnya, tapi kami akan membantu mendampingi Bapak Ibu untuk merapikan atau menyusunnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mungkin punya bahan, masih bingung menyusunnya, ya itu kita biasanya akan ada pendampingan penyusunan naskah buku yang kami lakukan sampai dia siap untuk diterbitkan. Yang penting Bapak Ibu juga welcome ya untuk berdiskusi dalam mempersiapkan naskahnya. Berikutnya dari Haidir, apakah formula jamu masuk ke dalam program ini? Bagaimana membagi hak KI dengan pemilik pengetahuan lokal? Adakah aturannya? Formula jamu masuk ke dalam program ini, bagaimana membagi hak KI ya, kekayaan intelektualnya dengan pemilik pengetahuan lokal? Maksudnya gimana ya? Mungkin kalau apakah pengetahuan lokal itu bisa didokumentasikan atau enggak, tentu kita harus clear dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini maksudnya lisensinya kali, maksudnya patennya gitu ya. Ya Pak ya. Ya itu mendaftarkan masing-masing kan berarti ya kalau terkait patennya. Baik.
Ya, Bapak Ibu ya, mungkin kalau masalah haki, mungkin saya bantu jawab dulu ya, Pak ya. Jadi Silakan kalau Mas untuk Fadli. haki kita ada divisi khususnya, namun dari praktik program ini dan praktik penerbitan yang kami lakukan selama ini, masalah haki itu kalau sudah didokumentasikan itu asumsi kami itu sudah selesai, dan kami selalu minta ada bukti bahwa data-data yang digunakan di buku itu sudah mendapatkan izin. Itu selalu menjadi verifikasi kami di awal. Jadi kami akan minta itu, entah itu surat pernyataan, entah itu komunikasi bahwa ini memang diizinkan. Yang jelas kami di penerbit BRIN itu selalu memverifikasi di tahap awal terkait dengan haki. Jadi kalau itu belum ada, pasti kami akan minta itu dilengkapi dulu. Jadi bukan kami yang mengurus, tapi tetap si pemilik karyanya. Bentar. Saya izin bertanya, sejumlah naskah yang terbit, adakah arah kerjasama dengan pihak sekolah terkait dengan literasi? Menarik sekali apabila ada aplikasi yang dapat diakses untuk pelajar. Ini Mbak, pertanyaannya Pak Muhammad Rizal. Maksudnya belajar gimana nih? Sejumlah naskah yang telah terbit tersebut, adakah kerjasama dengan pihak sekolah? Oh ini Mbak, maksudnya kan kita memang open access ya di website kita, itu bisa diakses oleh sekolah-sekolah. Sebetulnya nggak hanya sekolah sih, malah Iya, seluruh masyarakat bisa mengakses betul. apa yang sudah kita terbitkan. Makanya kita selalu sosialisasi bahwa media sosial kita tuh banyak. Jadi Bapak Ibu bisa melihat apa yang kami terbitkan itu melalui berbagai macam media sosial ya, bahkan sampai yang terbaru seperti TikTok juga kami sudah mulai merambah ke situ. Jadi sebetulnya yang follower kita juga banyak dari anak-anak sekolah malah ya, untuk Iya. yang aplikasi apa yang baru seperti itu. Mungkin Jadi ya bisa, terbuka. mungkin bisa diinfokan aksesnya kemana saja, Oh ya. itu yang media sosial atau website atau dulu ada baca buku kan. Iya. Ya, mungkin nanti Mbak Novi bisa menambahkan di itu ya, di chat website apa media Link. sosial kita. Ya. Jadi saya tambahkan juga Bapak Muhammad Rizal. Jadi semua buku kita yang ada di website kita itu bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Jadi kita kalau sampai sejauh ini yang sudah kerjasama itu Pemda-Pemda ya melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, itu data-data buku yang kita open access itu ditarik ke perpustakaan digital mereka, lalu ditayangkan di perpustakaan digital mereka. Jadi ini distribusinya, jaringannya semakin lebar gitu ya. Dan kita punya statistik setiap bulan itu berapa buku yang download gitu ya. Jadi kita 2 bulan terakhir itu sampai 11.000 judul yang di-download. Jadi sangat bisa Bapak Ibu untuk dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah data-data buku yang ada di website kami, karena semua betul-betul open access. Berikutnya kalau cerita rakyat sebuah desa, nah ini jadi tadi sudah dijawab. Pak Kaidir juga jamu. Ya ini terkait haki ya, itu haki kalau ada terkait haki itu juga kita nanti minta diselesaikan dulu atau clear ya bahwa hakinya itu bagaimana, itu udah pasti akan menjadi screening awal. Lalu ingin mengklarifikasi untuk pendaftaran dibuka sepanjang tahun 2001 atau 2002 ya, karena saya cek untuk pendaftaran sepanjang, oh ya Bapak Ibu, karena ini memang belum diupdate tahunnya, jadi intinya bahwa kami menerima usulan itu sepanjang tahun ya, sepanjang waktu gitu ya. Itu kami terima terus, tapi tadi disampaikan Bu Prati pengumumannya, tapi nanti di bulan April, di bulan Juli, dan di bulan November. Jadi semakin cepat Bapak Ibu mengusulkan, maka akan mendapat jadwal antrian pengumuman juga mungkin di periode awal gitu ya. Apakah ada batas maksimum naskah atau audiovisual yang boleh diajukan ke masing-masing oleh masing-masing penulis atau pembuat konten per tahunnya, Mbak Prati? Tidak ya, silahkan sebanyak-banyaknya. Kemarin juga ada ya, di tahun sebelumnya satu orang itu bisa berapa karya gitu kan ya. Betul. Cuma tergantung kita lihat lagi karyanya apakah sesuai dengan yang kita harapkan, sesuai dengan ketentuan yang sudah ada yang ditetapkan. Jadi tidak ada batas, silakan untuk mengusulkan. Mungkin punya strategi tersendiri ya, yang ini mau dimasukkan tahun berapa gitu, atau mau langsung dimasukkan semua, silakan saja. Apakah ini artinya tidak ada namanya, apakah ada batasan jumlah penulis?
Mbak Prapti. Dalam satu buku, Pak, ya, mungkin Ya, ya. ya. Kalau untuk dalam satu buku silakan saja ya, cuma mungkin nanti pada saat ingin kita publikasikan, kita terbitkan secara terbuka itu harus mendapat persetujuan dari semuanya pastinya ya. Apalagi untuk buku-buku yang sudah pernah terbit di penerbit lain. Nah, jangan sampai kemarin juga ada kejadian, ada beberapa penulis, satu buku ditulis oleh beberapa penulis, tapi beberapa penulis itu tidak setuju ya, jangan sampai seperti itu. Jadi dipastikan semua penulis itu menyetujui persyaratan yang ditetapkan oleh RMPI gitu, Mas. Mungkin Mas Wadi bisa menambahkan ya, kemarin punya pengalaman ada yang tidak setuju akhirnya dilepas lagi ya. Ya. Dikembalikan lagi insentifnya. Ya, kalau jumlah penulis itu bergantung ya Pak. Nanti kita akan lihat bentuk terbitannya apa, apakah buku atau edited book ya. Kalau di dosen itu kan istilahnya book chapter. Kalau di peneliti ya, di peneliti di lembaga kementerian itu seperti BRIN itu disebutnya bunga rampai atau bagian dari buku. Gitu. Tapi sebenarnya barang itu sama ya, yang dimaksud adalah edited book ya atau edited volume kalau di luar gitu ya, di luar negeri. Jadi bisa Pak ya, mau satu atau dua penulis atau berapa, tapi kita akan lihat apakah dia bentuknya seperti apa. Apakah ketika ada pembaca yang menginginkan dalam bentuk buku cetak, bukan dalam buku elektronik, akan difasilitasi? Berarti kalau yang kami terbitkan hanya bentuk elektronik ya, Bapak Ibu ya, dalam e-book. Jadi untuk cetak itu dikembalikan ke pemilik naskah, satuan kerjanya maupun personalnya. Jadi kami tidak memfasilitasi untuk membiayai buku dalam bentuk tercetak lagi. Gitu. Itu Mas Wadi. Ya, terima kasih. Mungkin saya sedikit tambahkan. Jadi Bapak Ibu, ya tadi disampaikan bahwa insentif ini diberikan untuk penerbitan buku elektronik ya atau e-book. Nah, uangnya itu bisa Bapak Ibu gunakan terserah mau untuk nyetak bukunya atau apa gitu ya. Lalu ada pertanyaan juga biasanya nih, boleh dijual nggak? Ya silakan aja dijual, tapi itu Bapak Ibu tidak boleh mahal-mahal ya. Karena kan biaya editorial, biaya produksi itu kan sudah kita backup gitu. Jadi Bapak Ibu pun kalau mau jual ya jangan mahal-mahal. Sama lah kurang lebih contoh kasus seperti program BSE ya, buku sekolah elektronik yang dari Kemendikbud itu kan ada batas maksimal boleh dijual berapa gitu ya. Jadi uang insentif itu yang bisa dimanfaatkan untuk print on demand gitu ya, cetak sesuai permintaan penulis berapa untuk ganti ongkos cetaknya gitu, atau diambil 10% keuntungannya gitu, silakan saja. Karena kita tidak melarang Bapak Ibu untuk karena banyak juga pembaca atau masyarakat yang masih ingin cetaknya gitu ya. Jadi penulis bisa memfasilitasi kebutuhan pembaca yang memang membutuhkan. Lalu Pak Bambang Bider, apakah bisa mengusulkan pembiayaan penulis buku mengenai tema terkait ke BRIN? Berarti gimana maksudnya? Apakah bisa mengusulkan pembiayaan penulisan buku mengenai tema terkait? Enggak. Jadi ya kita... sebelum ada tema sebelum ada naskahnya ya sudah mengusulkan untuk diakuisisi gitu ya mungkin ya? Iya. Mungkin ini kayak programnya hibahnya Dikti itu ada hibah penulisan buku, kalau kita nggak ada. Nggak ada ya. Kita hibahnya buku terbit naskah yang sudah ada ya, buku terbitnya sudah ada. Yang sudah terbit. Kalaupun kita yang terbitkan itu nanti dapat insentifnya setelah terbit ya. Jadi tidak ada Pak biaya. Tapi kita akan memberikan insentif setelah bukunya terbit. Termasuk juga untuk video ya, audiovisual. Jadi kita tidak memberikan biaya untuk membuatnya dulu, proses pembuatannya dulu. Lalu berikutnya, apakah ada minimal jumlah halaman? Nah ini jumlah halaman berapa ini minimal ini teman-teman yang di substansi yang terkait substansi ini? Kalau halaman kita minimal 90 halaman A4 ya, dengan spasinya 1,5 gitu ya. Manuskripnya kurang lebih 50 sampai 60 ribu kata gitu ya untuk naskah itu. Nanti detail bisa kita lihat di website kita, tadi sudah di-share juga terkait teknisnya ya. Pak Haidir kembali nih. Pengetahuan lokal di kampung halaman saya di Hulu Mahakam bentuknya berupa informasi lisan. Misalnya formula jamu Dayak, apakah masuk program ini? Mungkin bisa konversi dulu ya dalam bentuk buku atau video gitu Pak ya, supaya bisa kami akuisisi.
bentuk bukunya juga tadi kan macam-macam ya, tidak komik juga bisa, atau bentuk videonya juga, video sederhana juga bisa kan sebetulnya ya, apalagi Ya, sekarang kan betul. lebih membuat konten video itu lebih mudah ya dengan peralatan yang ada. Jadi mungkin bisa dikonversi dulu dalam bentuk-bentuk yang tadi kami sarankan, apa saja bentuk-bentuk yang bisa kami akuisisi. Sebetulnya temanya bagus ya, cuma Ya. mungkin harus ya dikonversi dulu itu. Ya, tadi ini sebetulnya yang dijelaskan Pak Mego tadi di awal sangat clear ya. Jadi justru yang seperti ini juga menjadi target utama kita gitu ya. Jadi justru tadi disampaikan kita itu ingin mendokumentasikan, mengonversi berbagai pengetahuan lokal ke dalam bentuk buku ataupun video. Jadi sangat memungkinkan Pak Kaidir ini untuk bisa kami akuisisi. Ya. Tinggal nanti Pak Kaidir kalau kesulitan bagaimana mengemasnya menjadi produk informasi berupa buku video, silakan kontak kami akan bantu untuk Bapak Ibu mendampingi karena kami memang tenaga-tenaga profesionalnya di bidang mengemas informasi ini. Begitu Pak Kaidir ya. Dari Pak Sam Watuzen ya. Wah ini sepertinya peneliti BRIN ini. Betul, Bagaimana senior kita bisa mengetahui, mencari atau mengunduh judul-judul buku apa saja yang sudah diterbitkan di Press. Oke, penerbit BRIN maksudnya Pak. Ya silakan Mbak Prati, bagaimana? Ya ada di website apa yang tadi disampaikan Mbak Novi ya, sudah disampaikan ya. Kemudian untuk audio visual ada di YouTube-nya LIPI Pak Sam. Ya. Jadi websitenya LIPI Press Bapak bisa masuk dan mungkin mengetikkan kata kuncinya judulnya ya. Bahkan sampai orasi juga kami masuk ke situ ya. Ya. Naskah Bapak juga waktu itu kayak sepertinya sudah masuk. Nah, untuk yang terkait audio visual bisa ke YouTube LIPI. Karena saat ini mungkin belum berintegrasi Sabrin ya. Jadi sedang proses itu untuk integrasi media sosialnya, jadi masih menggunakan yang lama. Ya, ya Pak Sam ya, semua ada di website kami ya, bisa ditelusuri dan di media sosial kami juga cukup banyak. Lalu izin bertanya Pak Edi Setianto, apakah usulan harus dalam bentuk buku atau bisa makalah? Nah ini silakan Mas Ya. Fadli mungkin yang biasa. Ya, kita buku ya Pak. Jadi kalau makalah dia harus terkumpul dalam satu buku ya Pak. Jadi yang tadi kita sampaikan book chapter atau bunga rampai istilahnya ya, atau edited book tadi. Jadi makalah tidak bisa kalau makalahnya sendiri. Jadi dia harus ada kawan-kawannya yang dalam satu tema tertentu gitu ya. Misalkan kumpulan makalah tentang perkembangan penanganan pandemi gitu ya atau apa gitu. Yang jelas dikonversi ya, ke dalam jadi sebuah buku yang ditulis oleh berbeda-beda penulis. Tapi ya, ada editornya ya. Ya mungkin juga sama ya dengan skripsi, disertasi ya, itu harus dikonversi dulu. Ya, harus jadi naskah buku. Izin bertanya nih dari Bu Rifda. Apabila kami mau ikut insentif buku terbit, ada maksimal jumlah buku? Sudah tadi ya, sudah disampaikan tadi tidak ada maksimalnya ya, jadi berapapun jumlah buku atau berapapun, atau mau buku dengan audio visual juga bisa, silakan untuk disampaikan saja. Jadi kalau Bapak Ibu Rifda punya 10 judul, boleh diajukan semuanya atas nama Ibu ya. Nanti tinggal masukkan ke proses, diverifikasi dan dinilai. Kalau lolos semua ya alhamdulillah. Ya. Tapi yang jelas tidak ada batasan. Apakah buku pedoman SOP tanaman obat dapat diterbitkan? Dapat ya Mbak, tadi juga sudah disampaikan. Ya, ada jenisnya, ada jenis buku, pedoman dan buku panduan bisa. Oke Pak Kaidir, Pak Sam, oke. Pak Budi lagi nih, Gustiadi. Kalau kita membuat book series, bolehkah kita pindah penerbit? Misalkan pada seri-seri berikutnya ada penerbit swasta yang tertarik dengan naskah kita, atau kita harus mengembalikan insentif untuk buku-buku mana nih? Sorry, untuk buku-buku seri sebelumnya yang dialihkan hanya seri-seri berikutnya, bukan seri-seri sebelumnya yang diterbitkan oleh penerbit BRIN. Kalau seri yang diterbitkan tidak di penerbit BRIN ya silakan saja ya. Kecuali ini mungkin web serinya juga tidak nggak pengaruh ya. Mau seri 1 di kita, seri 2 di tempat lain silakan saja. Asal yang seri 1 mungkin tidak di tempat lain ya.
Ya. Karena juga dengan adanya open access ini belum tentu juga penerbit lain akan bersedia juga, karena di kami kan juga di open access dan itu tidak berbayar. Nah, takutnya juga itu bermasalah. Jadi untuk yang terbit di kami, yang tidak terbit di kami dipersilakan saja Pak untuk pindah penerbit lain ya. Ya, mungkin justru harus dibalik mungkin pertanyaannya. Jadi yang harus dibalik itu penerbitnya mau nggak gitu, penerbit Nah, itu. swasta itu. Karena Karena kita open access ya. kalau kita penerbit BRIN itu karena kita sudah menggunakan dana publik ya, APBN untuk memberikan insentif, maka harus kembali ke publik dan itu akan selamanya Bapak Ibu ya menjadi sumber literasi terbuka untuk masyarakat. Jadi kita nggak ada batas waktu. Itu selamanya akan jadi istilahnya jadi milik negara gitu ya. Dan Terbuka akan untuk umum. menjadi sumber literasi buat masyarakat. Nah, persoalannya penerbit yang tertarik itu masalah nggak dia kalau e-booknya dibuka gitu ya. Kalaupun dia misalnya tertarik, mereka hanya kalau kita kemarin memberikan solusinya, ya silakan saja penerbit, tapi penerbitnya hanya menjual versi cetaknya, gitu ya. Ya, Karena atau seperti itu. Ya, kalau kita lihat di penerbit Springer atau Brill ya di luar negeri itu mereka juga melakukan praktik open access, tapi mereka juga menjual versi cetaknya. Ya. Jadi hybrid ya, untuk menampung kebutuhan pembaca. Ada yang memang orang sukanya ya e-book, ada yang sukanya tetap nyamannya baca, ya silakan saja. Gitu. Namun kami kalau di penerbitin kami hanya menyediakan e-book saja. Ya, jadi kalaupun nanti penerbit atau penulis dapat sponsor atau dapat yang tertarik lagi untuk itu, silakan saja untuk membiayai proses cetaknya. Mungkin itu tadi catatannya, kita kan ingin bertujuan menyediakan sumber literasi yang mudah, ya mudah diakses dan merata buat masyarakat. Jadi kita harap jangan dijual mahal-mahal karena kita sudah membantu dari sisi produksi untuk editorial. Lalu berikutnya, Bapak Ibu untuk picture book yang belum ada ilustrasi, jika ingin diajukan apakah perlu ilustrasi terlebih dahulu atau hanya perlu diberi panduan ilustrasi saja? Ya, buku bergambar itu Mbak. Ya, mungkin nanti kalau ilustrasi bisa dibantu juga dengan tim RMPI, cuma mungkin ya perlu nanti ada penyampaian terkait itu ilustrasinya seperti apa. Nanti bisa dibantu ya dengan tim-timnya RMPI ya Mas Fadli ya. Ya, nanti kita lihat kasus per kasus. Kita lihat ya, kesulitannya kita lihat ya. Tuh. Kalau memang nggak perlu ilustrasi ya tidak usah pakai ilustrasi gitu. Ya, kalau ternyata pasti lihat ini perlu ilustrasi ya dibuatkan nanti. Tapi kalau ini dia maksud dia buku bergambar, Mbak. Jadi kayaknya memang pendukung utamanya itu ilustrasi. Oh iya memang. Gambarnya ya. Ya, tapi sebaiknya kalau untuk di kami mungkin kami kalaupun membantu itu lebih ke retouch ya Bapak Ibu. Ya, kalau di penerbit itu kita kenal istilahnya pekerjaannya retouch ya. Memperbaiki gambar ya, mempertajam gambar, memperbaiki resolusi, mungkin kita hanya di situ kapasitasnya. Tidak membuat ulang. Kalau membuat ulang kita bagian dari kreator nantinya. Ya, jadi bagiannya berbeda. Jadi kalau itu, buku bergambar nggak ada ilustrasinya ya membuat ulang tuh berarti. Ya, jadi nanti kalau kita bantu buat kita jadinya kreator juga. Nanti kebagian insentif juga. Nggak boleh jeruk makan jeruk ya Bapak Ibu ya. Saya rasa effortnya juga terlalu berat nanti kalau kami juga membuatkan ilustrasinya. Baik, berikutnya untuk yang berasal dari instansi pemerintah, apakah kita harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan apabila kita mau mengajukan naskah atau bebas saja? Ya, kita sih salah satu syarat yang kita mintakan itu adalah persetujuan dari atasannya ya Bapak Ibu. Kalau misalkan ternyata itu milik perorangan ya tidak di luar instansi, mungkin ada pengantar dari orang yang ada kaitannya ya Mas Wali ya, ada hubungannya. Kalau selama ini kan ya selain yang di instansi tetap kita mintakan, cuma mungkin dari orang yang ditunjuk ya, yang kompeten di bidangnya, yang sesuai dengan tema yang Bapak Ibu usung ke akuisisi ini. Jadi memang tetap harus ada pengantar, minimal pengantar atasan langsungnya. Ya, ya Bapak Ibu ya, jadi itu salah satu screening kami untuk memastikan bahwa tidak ada persoalan etika dari setiap publikasi yang dikirim ke kami. Ya, itu salah satu screening adalah persetujuan dari pimpinan instansinya. Itu ada surat pernyataan yang kami minta. Ya. Jadi tujuannya bukan untuk birokratis banget sih, bukan. Tapi itu adalah berdasarkan pengalaman kami terkait dengan etika. Jadi ada pengalaman kami diajukan oleh peneliti tanpa ada pengetahuan unit kerjanya, ternyata data dari kelompok penelitiannya yang digunakan tanpa izin. Ya. Sehingga kita membutuhkan surat persetujuan dari
instansi itu. Hanya untuk membantu kami Iya, men-screening betul. sebetulnya. Ini Bukan juga untuk sebetulnya terima sudah kasih. kita turunkan ya, waktu itu awal-awal minimal eselon 2, tapi Betul, ke sini minimal atasan langsung sudah bisa. betul. Bagi selanjutnya kita punya waktu kalau di jadwal tuh Tinggal 5 menit ya. 20.25 ya, 5 Iya, menit ya. ini 5 mungkin menit belum. lagi Mas Fadli. Ya, ini Ya, mungkin Pak Mego juga mau memberikan masukan, Mas ya Fadli. mungkin pertanyaannya kita cukup sampai di sini. Nanti kalau yang masih ada penasaran atau kurang itu Mbak Novi tadi sudah memberikan kontak ya di chat Bapak Ibu. Kami sangat terbuka untuk melayani kebutuhan informasi Bapak Ibu. Silakan di kontak nomor atau informasi yang disampaikan oleh Mbak Novi melalui chat. Kami akan tanggapi secepatnya sebaik mungkin untuk memberikan informasi sedetail mungkin kepada Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kita dengarkan dulu mungkin ada tanggapan dari Pak Mego terkait dengan diskusi kita beberapa waktu yang lalu. Silakan Pak Mego. Ya, terima kasih Bu Prapti, Mbak Bu Prapti dan Pak Fadli. Kalau dilihat dari berbagai pertanyaan di sini, kebanyakan sangat tertarik, namun tetap perlu dipastikan status dari kepemilikan copyright-nya atau kekayaan intelektualnya, karena ini menjadi milik publik ya. Jadi itu berbeda kalau mau diterbitkan oleh penerbit mereka sendiri atau Bapak dan Ibu yang memiliki produk buku itu. Nah, ini juga menjadi hal penting supaya jangan sampai mereka atau teman-teman semuanya yang mengirimkan naskah itu tetap beranggapan bahwa itu kepemilikan hak ciptanya masih di pengusulnya. Benar ya Pak ya? Betul Pak. Benar ya Bu Prapti? Betul Pak. Ada nanti pendelegasian, bukan serah terima ke pemilik, serah terima hakinya kepada BRIN untuk dijadikan public domain ya. Kira-kira seperti itu. Nah tentunya tadi juga banyak ya, apakah itu bentuknya seperti tulisan atau ilustrasi atau cerita yang memang kalau cerita ya harus dikonversi karena kita harus mendapatkan suatu rekaman, baik itu rekaman digital, audiovisual maupun juga tulisan, sehingga tadi cerita tentang misalnya tadi ada salah satu yang obat herbal ya kalau tidak salah yang dari Kalimantan itu gimana cara menyampaikannya. Nah itu juga salah satu tantangan kita untuk mendapatkan tadi kearifan lokal atau pengetahuan lokal yang bisa kita simpan dalam berbagai bentuk dan itu akan bisa bermanfaat untuk pengembangan obat herbal berikutnya, seperti itu. Jadi hal-hal seperti itulah yang kita inginkan juga, tidak hanya yang sifatnya adalah saintifik. Kalau saintifik ada jalur-jalur yang sudah lebih banyak begitu ya. Ada di publikasi internasional, ada di jurnal internasional dan sebagainya. Namun yang sifatnya tadi kearifan lokal yang masih berupa lisan atau mungkin tulisan, tapi tulisan di dalam satu buku ataupun artefak tertentu yang harus diekstrak lagi, harus dijaga lagi ke istilahnya supaya dia tidak hancur, tidak hilang begitu. Nah itu juga salah satu yang mungkin bisa tepat diusulkan di sini. Selain memang tadi banyak sekali naskah-naskah yang mau dikirimkan, ya sudah silakan diproses saja. Tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Novi, alamatnya kemana saja, kemudian untuk sosial medianya kemana saja bisa diakses. Saya kira tambahan dari saya demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mego atas tambahannya. Sepertinya waktu kita semakin mendesak. Saya akhiri saja Mbak ya diskusinya. Tapi sebelum saya akhiri, saya ingin sedikit pantun juga. Jalan-jalan ke Bekasi, jangan lupa beli serabi. Jika sudah menyimak diskusi, jangan lupa kirim karya ke akuisisi. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Mbak Novi. Terima kasih Bu Prapti. Terima kasih Pak Mego. Terima kasih ke Mbak Novi untuk melanjutkan acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak atas pemaparannya Mbak Prapti dan juga Mas Fadli, dan juga tambahan informasinya dari Pak Mego. Alhamdulillah Bapak Ibu, sesi pemaparan materi dan juga diskusi dengan narasumber telah selesai. Saya yakin mungkin masih ada banyak pertanyaan ya di dalam kepala Bapak Ibu gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan, saya sudah membagikan beberapa informasi di dalam kolom chat terkait bagaimana pengiriman naskahnya, kemudian kontak juga. Jadi silahkan nanti kami menunggu kiriman naskah dari Bapak Ibu. Bisa naskah, bisa buku terbit, bisa juga konten audiovisual. Bapak Ibu, sampailah kita di ujung waktu. Terima kasih banyak kami ucapkan atas partisipasinya dalam kegiatan sosialisasi akuisisi pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan acara hari ini. Dan tadi Mas Fadli sudah membagikan 2 pantun, saya juga tidak mau kalah ya. Jadi saya ada 1 pantun yang akan saya bagikan sebagai penutup kegiatan pada siang hari ini. Tapi sebelumnya mungkin saya ingin membagikan informasi sekitar kegiatan dan juga acara kami ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat kegiatan kami melalui berbagai media sosial. Yang pertama di Instagram @penerbit_brin, kemudian melalui FB penerbit brin, lalu di Twitter @penerbit_brin, YouTube juga ada, nama akunnya Brin dengan huruf besar semuanya. Kemudian kami juga punya TikTok, nama akunnya penerbit_brin. Lalu Spotify, namanya penerbit_brin dengan tulisan besar ya. Jadi tadi saya sudah sempat menuliskan masing-masing nama akun, jadi nanti bisa langsung follow kami di akun media sosial agar tidak ketinggalan berita ya. Dan nanti malam kami secara rutin setiap 2 minggu sekali kami melaksanakan kegiatan IG Live, dan topik untuk malam hari nanti terkait dengan pengelolaan jurnal. Mungkin saya bisa share screen sebentar ya. Ya, jadi nanti malam silakan Bapak Ibu bisa bergabung diskusi melalui IG Live terkait dengan kupas tuntas pengelolaan jurnal di BRIN. Jadi jangan lupa langsung di-add saja ya Bapak Ibu ya. Pukul 7 sampai 8 waktu Indonesia Barat. Baiklah, sampailah kita di penghujung acara. Dan seperti janji saya tadi, ada 1 pantun untuk Bapak Ibu. Pergi ke warung membeli roti, belinya lebih dari 1. Cukup di sini pertemuan kita hari ini. Sampai berjumpa di lain waktu. Saya Novi, undur diri dari hadapan Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Terima kasih Pak Mego, Bapak Ibu semua. Pak Mego, terima kasih Pak. Terima kasih.